That's just leftover hardware. It's been decommissioned. Thank you. Selamat datang di Mojo Plays, dan hari ini kita akan membahas 10 game paling buruk yang pernah kami mainkan di tahun 2025 sejauh ini. Well, I personally find it to be a blessing and honor to work in a team of 3. Sebelum kita mulai, kami mengupload video setiap hari, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Marvel Spider-Man 2 versi PC. Still angry after all these years, Marco? You should try yoga. Dengan banyaknya game PlayStation yang dirilis ke PC oleh Sony, harapannya tentu mereka sudah tahu cara melakukan porting dengan baik. Dan memang, kali ini tidak seburuk port The Last of Us Part 1, tapi tetap saja, kondisi perilisan Marvel Spider-Man 2 benar-benar tidak bisa diterima. Banyak pemain melaporkan game yang sering crash dan freeze, ditambah lagi dengan penurunan frame rate yang tidak konsisten. Belum lagi cutscene-nya yang parah, audio dan video tidak sinkron, bahkan sering freeze di tengah adegan. Hasilnya adalah Spidey yang tampil jauh dari kata spektakuler. Sampai saat video ini dibuat, sebagian pemain melaporkan pengalaman yang lebih mulus, tapi banyak juga yang masih tidak beruntung. WWE 2K25. This is Michael Cole, Corey Graves, and Byron Saxton coming to you live. Well, kind of. Secara umum, 2K25 mengulang banyak hal yang sudah dilakukan dengan baik di seri sebelumnya, bahkan ada beberapa peningkatan lewat fitur seperti MyGM. Tapi mengapa WWE 2K25 masuk ke daftar game terburuk kami lagi? Jawabannya adalah pulau. Yah, The Island. Ini adalah bagian terburuk dari game tersebut dan merusak keseluruhan struktur serinya. Akses ke beberapa mode permainan malah mengharuskan kamu berinteraksi dengan fitur pulau ini yang sangat menyebalkan. Ditambah lagi dengan banyak kosmetik yang dulunya bisa diakses, kini terkunci di balik persyaratan absurd dari mode tersebut. Rasanya seperti game yang mendadak berhenti total dan seluruh pengalaman 2K25 pun ikut rusak. Kalau fitur ini sampai muncul lagi di 2K26, bisa jadi kita akan memasuki ke era baru WWE yang penuh mimpi buruk. Padahal seri ini baru saja bangkit kembali. Woods is just getting beaten down here. A soul-crushing onslaught. Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Nintendo benar-benar bersikukuh untuk tidak membandel game ini dengan Switch 2, ya entah mengapa. Bahkan mereka menagih tambahan $10 hanya untuk mengakses demo teknologi ini. Yang kamu dapatkan, beberapa minigame paling membosankan yang bisa kamu bayangkan untuk memamerkan kemampuan Switch 2. Serius deh, emangnya perlu ya mengenakan biaya untuk game labirin krusor, meletuskan balon, dan kuis? Kekecewaan ini benar-benar membuat kami rindu pada Wii Sports, game yang menjadi fenomena di Amerika Utara karena dibundle dengan Wii dan benar-benar menyenangkan. Welcome Tour memang menunjukkan fitur Switch 2, tapi ayolah, di mana keseruannya kalau gamenya cuma seperti tebak berapa frame rate ini? Deck of Hounds. Rasanya menyedihkan memasukkan game indie ke dalam daftar ini, apalagi dengan konsep unik seperti Deck of Hounds. Kamu berperan sebagai rumah hantu dan harus membunuh atau membuat para penyusupmu gila sebelum mereka berhasil kabur. Bertahan selama 1 bulan dan kamu akan menjadi rumah hantu paling menyeramkan yang pernah ada. Masalahnya, game ini sangat tidak seimbang sampai-sampai kamu kemungkinan besar gagal bertahan bahkan sebelum minggu pertama selesai. Ditambah lagi pilihan kartu dan ruangan baru sangat terbatas karena harganya yang tinggi. Ketidakseimbangan ini membuat Deck of Hounds terasa lebih menjengkelkan daripada menyenangkan. Dan banyak pemain lain juga mengeluhkan hal yang sama. Venus Vacation Prism, Dead or Alive Extreme. Bagi banyak penggemar Dead or Alive, spin-off bertema dating sim terdengar seperti ide menarik, apalagi untuk seri yang dipenuhi karakter pria dan wanita menawan. Tapi tentunya kita berharap game ini seperti menghadirkan karakter-karakter dari Dead or Alive, bukan?
Sayangnya, Venus Vacation Prism malah melupakan hal itu. Memang ada Honoka, tapi ya itu adalah Honoka, salah satu karakter Dead or Alive yang paling tidak disukai. Lalu ada Tamaki yang memang muncul di Dead or Alive 6, tapi aslinya debut di Dead or Alive Extreme Venus Vacation, jadi rasanya juga tidak sah. Lalu bagaimana dengan 5 karakter lain yang bisa kamu romansa di sini? Nah, 5 karakter lainnya bukan karakter dari Dead or Alive, dan bahkan tidak ada satupun yang menarik. Jadi, kalau tidak ada Kasumi, Ayane, Hitomi, Tina, Christy, Kokoro, Lei Fang, atau Lisa, apalagi karakter cowoknya, kenapa game ini masih menggunakan nama Dead or Alive Extreme? 私は何がしたくてこの島に来たんだろうってずっと考えてはいるんだけど。 Neptunia Riders vs Dogus. Ya, kami bukan bermaksud menjelekkan dua game bergaya anime secara berurutan. Tapi, Neptunia Riders vs Dogus sebenarnya punya potensi untuk menjadi game yang lumayan menarik. Mengendarai motor sambil melawan makhluk aneh mirip anjing yang berlendir, ya, terdengar keren. Sayangnya, eksekusinya sangat mengecewakan. Neptunia Riders tidak melakukan hal menarik apapun dengan konsepnya selama campaign berdurasi 2-3 jam itu. Tidak ada kepribadian dalam animasinya, tidak ada inovasi dalam mekaniknya, bahkan musuh-musuhnya terasa hambar. Parahnya lagi, tidak ada konten tambahan setelah kamu menyelesaikan gamenya. Jadi, harga $40 itu terasa seperti tamparan keras bagi pemain. Spray Paint Simulator. Melihat kesuksesan besar dari Power Wash Simulator milik Future Lab, orang-orang tentu berharap game seperti Spray Paint Simulator bisa belajar dari pesaingnya dan setidaknya menyamai kualitasnya. Artinya, harus ada campaign panjang dengan misi yang bisa diulang, alat-alat keren untuk mempermudah pekerjaan atau membuat pemain lebih efisien, kontrol yang intuitif, dan alur permainan yang konsisten. Sayangnya, tidak. Game ini gagal total dalam semua hal tersebut. Spray Paint Simulator punya pacing yang kacau dan campaign yang jauh lebih pendek dibandingkan kompetitornya. Jujur saja, harga $15 itu tidak sebanding. Lebih baik kamu menabung $10 lagi dan membeli Power Wash Simulator. Base gamenya saja bisa bikin kamu sibuk dan terhibur jauh lebih lama dibandingkan game mengecat yang hanya bertahan sekitar 10 jam ini. Glover Cubite Classics. Setelah puluhan tahun, Glover akhirnya kembali ke konsol. Dan sayangnya, dalam kondisi yang lebih buruk dari sebelumnya. Memang Glover versi original punya kontrol dan fisika yang agak aneh, tapi setidaknya punya konsep yang unik. Remaster yang dirilis di tahun 2025 ini adalah mimpi buruk teknis. Pemain PC memang menikmati port sederhana sejak 2022, tapi pemain konsol harus menelan kekecewaan saat memainkan game klasik N64 ini dengan masalah performa berat. Mulai dari penurunan frame rate hingga screen tearing yang parah, masalah kontrol bisa dimaafkan. Dan absennya bonus seperti wawancara developer atau dokumen desain bisa dimaklumi. Tapi Pico Interactive harus bertanggung jawab atas peluncuran game yang seburuk ini. Captain Blood. They've a wench on board. A noble woman. Bring me her alive, and I'll decide what to do with her later. Let the fish have rest. Hal penting tentang Captain Blood adalah game ini dulunya dibatalkan bukan karena kualitasnya, tetapi karena masalah hukum saat developer aslinya bangkrut. Sekarang, Seawolf Studio dan General Arcade telah menghidupkan kembali game ini dan akhirnya merilisnya 22 tahun setelah pertama kali dikembangkan. Dan hasilnya, ini adalah game yang payah. Serius deh,
Meskipun keren melihat game ini akhirnya rilis, Captain Blood bahkan mungkin tidak akan bertahan di era 2000-an. Combatnya sangat membosankan dengan kontrol simple dan serangan yang tidak menarik, dan desain levelnya pun terasa mati dan tidak kreatif. Mungkin hanya sejarawan video game yang bisa menghargai game ini. Dan andai saja bukan karena entry terakhir kita, mungkin game inilah yang akan menyandang gelar game terburuk tahun ini, meskipun tidak sepenuhnya jelek. Dan game terakhir kita adalah Mind's Eye. Jake? Yeah, man. Damn, man. You made it. Yeah. Sejak pertama kali diumumkan, semua hal tentang Mind's Eye terasa aneh. Event preview tertutup, tidak ada review code, strategi marketing yang hanya mengandalkan status Lazy Benzies sebagai mantan produser Grand Theft Auto, sampai komentar aneh dari co-CEO Mark Gerard soal orang yang memberi ulasan buruk katanya dalam tanda kutip dibayar oleh seseorang. Semua terasa mencurigakan sejak awal, dan setelah kami mainkan sendiri, astaga, mulai dari mana ya? Kualitas bayangan dan tekstur yang buruk, AI yang bodoh dan seringkali tidak berfungsi, gameplay yang membosankan, sistem pertarungan tanpa tantangan, dan tembak-tembakan yang membuat peluru menjadi sumber daya yang tidak berarti, atau bagaimana dengan minigame acak yang absurd seperti melakukan CPR di tengah kebakaran, atau open world yang ternyata tidak bisa dijelajahi secara bebas. Ditambah dengan sistem navigasi dan minimap yang buruk sehingga kamu bisa gagal misi hanya karena dianggap meninggalkannya. Bagaimana dengan cerita dan dialognya? Jangan ditanya. Tidak masuk akal, tidak ada alur yang jelas, dan setiap karakter berbicara dengan cara yang berputar-putar tanpa makna. Bahkan, bagi penggemar berat GTA dan Rockstar pun tidak bisa mentoleransi game seperti ini. Tidak ada satupun hal positif yang bisa kita katakan tentang game ini. Dan kami pun belum pernah mendengar komentar positif dari siapapun. Jadi ya, silahkan riset menghitung hari sejak game flop terbesar terakhir, dan kita akan berhasil bertahan hampir 6 bulan kali ini. Rekor yang baru. You alright? Yeah. Nah, beritahu kami game apa yang menurut kamu paling buruk di tahun 2025 sejauh ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar.